Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, yang berada di rumah maupun yang berada di dalam ruangan ini. Saya menyambut selamat hari Minggu, selamat pagi dan selamat berbakti. Mungkinkah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan yang baru pertama. Oke, jemaat yang sudah setia semua ya. Terima kasih, selamat pagi dan kita akan memulai ibadah kita. Shalom juga yang di rumah, Bapak Ibu sekalian, sudah siap di depan layar kaca masing-masing, di handphone, di laptop ya. Kita akan memulai. Saya mohon untuk yang di rumah mempersiapkan diri dengan baik ya, beribadah dengan baik, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan ya. Kemudian jangan disambi ke sana kemari, khususkan waktu memuji, menyembah, membaca firman, mendengarkan khotbah ya, bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, silakan absen yang di rumah ya, silakan absen dengan mencatat di situ, nulis di situ hadir keluarga A, keluarga B dan sebagainya, supaya kami bisa tahu ya, supaya tahu. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ada di dalam ruangan ini saya minta untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai untuk membaca ayat kebenaran firman Allah terlebih dahulu. Yang saya ambilkan dari Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama. Ulangan 20 ayat yang keempat bunyinya demikian, 1, 3. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tema bulan ini berbicara mengenai kemenangan yang mengalahkan. Konteks bacaan ini adalah berbicara di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Allah berpesan Allah akan menyertai saat mereka menghadapi musuh-musuh. Pak Pendeta, kan kita nggak punya musuh-musuh berperang seperti itu, betul. Nah, musuh ya secara nyata adalah dosa. Dan dosa itu telah dikalahkan Tuhan di atas kayu salib. Musuh kita saat ini adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri dan kedagingan. Oleh karenanya maka ketika kita membaca perjanjian lama berkenaan dengan peperangan, tidak ada sekarang peperangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi musuh kita tetap ada dan kemenangan itu telah dijamin di dalam Yesus dan melalui iman Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya maka mari kita memerangi kedagingan, nafsu dan juga tentunya tetap beriman agar kita mampu mengalahkan dosa yang selalu membawa kita jatuh ke dosa yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka di dalam doa untuk ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu karena Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, setiap waktu, setiap saat dan senantiasa. Kami bersyukur karena kami boleh berada di dalam ruangan ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mohon kiranya setiap kami Bapa dipersiapkan dengan hati yang menyembah, dipersiapkan dengan hati yang taat, dipersiapkan dengan hati yang tunduk, dipersiapkan dengan hati yang terbuka terhadap hadirat Allah, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang mempermuliakan namamu. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, yang mungkin ada di rumah mengikuti live streaming, yang lemah fisik, yang sakit, kami berdoa termasuk pagi hari ini untuk Ibu Siska, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan memberikan mujizat kesembuhan dan dia boleh mengalami pemulihan seutuhnya. Hamba-Mu Pak Santo juga yang terganggu pendengarannya, dalam nama Yesus kami juga berdoa ada kuasa dan ada mujizat Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang juga mengalami sakit fisik, kelemahan tubuh. Kami berdoa Roh Kudus mampukan mereka untuk bersuka cita dan mereka juga bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berbakti Bapak Ibu, silakan duduk dan Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sekali lagi kita ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih belum ada suaranya ya, selamat pagi. Baik, kami juga ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah. Shalom. Shalom. Penuh sukacita pada pagi hari ini.
Amin. Sesuai dengan tema kita, kemenangan yang mengalahkan. Kita yakin dan percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Kita pujikan dengan penuh sukacita, lebih dari pemenang. Biar lebih bersukacita, kami undang Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih bersukacita lagi. Kita pujikan lagu ini dari awal. Kita yakin dan percaya kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari lebih bersukacita lagi. Katakan haleluya, haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari dengan hati yang yakin kita nyanyikan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya kita lebih dari pemenang. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Kemenangan yang mengalahkan. Tema gereja kita pada bulan ini. Biarlah kita sebagai umat pemenang Tuhan layakan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa.
Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Mari kami mengundang sidang jemaat untuk doa pribadi lepas pribadi. Tuhan bukakan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mari mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Mari meninggalkan setiap beban hidup kita, pergumulan duniawi kita. Kita mau tinggalkan pada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Biar Tuhan layakkan kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab kebesaran-Mu mengatasi bumi ini. Kami bersyukur hanya kepada-Mu atas kasih. Mari kita pujikan, tinggikan diri-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Dengan hati yang lembut kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Mari sembah Dia Tuhan. Padamu ku percaya, kepada-Mu Tuhan kami percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kami mau tinggikan diri-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu. Mari menikmati kasih Tuhan. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhan, betapa mulianya Tuhanku. Kami rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan,
hadapan-Mu. Mari sembah Tuhan Allah kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Kita yakin mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan bahwa ketika kami sujud di hadapan-Mu, ada sesuatu kuasa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Ketika kami meninggikan Engkau, ketika kami memuliakan Engkau, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia, kemenangan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap mujizat yang boleh kami alami dalam hidup ini. Kalau kami boleh ada dalam ruangan ini karena mujizat dari Tuhan. Kalau kami boleh bernafas, itu semua karena mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami, memberkati setiap hati kami, agar kami fokus mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu dapat bekerja di dalam kehidupan kami dan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Salam semuanya. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Udah ketemu semua? Kita akan baca silih berganti, ya, khususnya dalam ruangan ini, karena yang di rumah nggak bisa. Saya memulai ayat yang ganjil dan Bapak Saudara akan melanjutkan ayat yang genap, dan ayat terakhir nanti kita akan baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bersama-sama, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita adalah kemenangan yang mengalahkan. Dalam kehidupan kita, setiap kita merindukan yang namanya kemenangan. Ya, tidak ada orang yang pengennya kalah. Tetapi setiap kita rindu agar kita setiap hari mengalahkan dunia ini. Kita mengalami kemenangan. Kita menang atas keluarga kita menang atas masalah kita
kita menang atas pencobaan, kita menang atas dosa-dosa kita. Itu kerinduan kita. Tetapi pada kenyataannya saudara bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kita tanpa terkecuali, anak-anak Tuhan kadang-kala juga mengalami kekalahan dalam hidup ini. Ya, mengalami kekalahan dalam hidup ini. Nah, Bapak Saudara, bagaimana caranya agar kita boleh mengalami kemenangan setiap hari dalam hidup ini? Ya. Agar kita berbeda dengan dunia, agar kita berbeda dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah. Agar setiap hari kita boleh mengalami kemenangan dan menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini dengan sukacita. Ya. Ada banyak orang kaya raya, tapi tidak dapat menikmati kehidupan ini. Punya banyak uang, mobil mewah, rumah yang besar, bisnis kemana-mana, tapi nggak bisa tidur, nggak bisa menikmati. Bawaannya takut, khawatir, takut bangkrut, takut ditipu orang, sehingga nggak bisa tidur, stres, serangan jantung, meninggal. Nggak bisa menikmati. Nah, Bapak Saudara, bagaimana kita boleh mengalahkan dunia ini? Bagaimana caranya supaya setiap hari kita mengalami kemenangan? Di ayat yang pertama, Saudara, dikatakan ada hal yang menarik di sini. Dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Di ayat yang kelima, ada pernyataan juga. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka saudara, poin pertama yang saya berikan adalah mengalahkan. Kemenangan yang mengalahkan adalah yang pertama adalah setiap orang yang mengalami lahir baru. Ini penting loh saudara. Ya. Tidak peduli berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tidak peduli berapa lama kita udah beribadah. Tidak peduli berapa banyak persembahan yang sudah kita berikan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah setiap kita, khususnya dalam ruangan ini, dan saudara yang sedang menyaksikan secara live streaming, mari kita pastikan apakah kita benar-benar mengalami lahir baru. Ini penting loh saudara. Kalau kita tidak mengalami lahir baru, jangan pernah berharap bahwa kita mengalami kemenangan. Kenapa? Karena memang kita sudah kalah, kita berada di bawah kuasa iblis. Kita berada di bawah kuasa hukum dosa. Maka apapun yang kita lakukan tidak pernah mengalami kemenangan. Yang ada kalah terus. Ya. Oleh karenanya pastikan hidup kita bahwa kita telah mengalami lahir baru. Kata Yesus kepada Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, saudara, bukan main-main. Pemimpin agama orang Yahudi, orang Farisi. Yesus berkata kepadanya, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan surga. Sangat penting. Bagaimana mengalami lahir baru, saudara? Dikatakan di sini ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dan di ayat yang kelima diberikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini ada dua hal yang berbeda, saudara. Ya, percaya Yesus sebagai Kristus dan percaya Yesus sebagai anak Allah. Ya, ini penting. Karena kalau kita hanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi, artinya kita hanya percaya bahwa Yesus sama seperti manusia yang diurapi oleh Tuhan. Sama seperti dalam perjanjian lama, setiap para imam diurapi karena tugas tanggung jawab tertentu. Maka kalau kita berhenti bahwa Yesus adalah Kristus, artinya kita berhenti bahwa Yesus hanya sama dengan manusia yang mendapat tugas tanggung jawab dari Allah dan yang diurapi untuk tugas itu. Oleh karenanya di ayat yang kelima dikatakan yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang tidak lain adalah Allah sendiri.
Artinya saudara, pengakuan diri kita, kepercayaan kita bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Yesus adalah Allah sejati, maka kepercayaan kita bahwa bukannya sekedar manusia, bukan hanya sekedar guru, bukannya sekedar nabi, bukannya sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah sendiri. Kepercayaan itulah yang mengubah kehidupan kita, mengalami lahir baru. Next. Kristus artinya yang diurapi, biasanya seorang diurapi dengan minyak untuk satu tugas tertentu. Next. Ya. Lagi. Anak Allah berarti pribadi ilahi Allah dalam Yesus yang adalah Allah sendiri. Nah, ini penting bagi saudara, bagi kita. Makanya di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah, ada yang tahu? Juru selamat? Bukan. Tetapi dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar Juru selamat, tetapi dia adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lahir baru sangat penting saudara. Pengakuan kita. Ya. Jangan nanti kita berharap sejak lahir pendeta saya sudah rajin ke gereja, maka saya sudah diselamatkan. Belum tentu. Sama seperti dulu saya. Ketika saya masuk sekolah teologi, ditanya, kamu udah Kristen belum? Udah. Sejak kapan? Sejak dari nenek moyang. Udah Kristen. Kenapa? Karena nenek saya memang rajin ke gereja. Tetapi belum mengerti. Tetapi pengakuan ini sangat penting saudara bagi kita. Bahwa Yesus bukannya sekedar Kristus yang disamakan dengan manusia yang diurapi. Tetapi dia adalah Yesus yang adalah anak Allah, pribadi ilahi. Yang adalah Allah sendiri. Oleh karenanya di dalam Roma itu dikatakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar juru selamat, tetapi adalah Tuhan. Kita akan diselamatkan. Oleh karenanya saudara, untuk boleh mengalami kemenangan, bahwa kita harus mengalami lahir baru. Artinya kita dulu harus diselamatkan dari lumpur dosa itu. Dari kandang dosa itu, dari penjara dosa itu. Bagaimana kita boleh mengalami kemenangan kalau kita sudah dikurung dengan dosa. Kita dikurung dengan hukuman dosa. Oleh karenanya, pastikan diri bahwa kita sudah mengalami lahir baru. Pengakuan itu penting. Kemudian next, percaya. Apa artinya percaya saudara? Di dalam Yohanes 3:16 sering dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengorbankan anaknya tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya, bukan berjamaah. Ya, jangan nanti berpikir karena ayah saya udah percaya Yesus maka istri, anak selamatkan juga, enggak. Ya. Pengakuan pribadi kita. Apa artinya percaya? Dikatakan di situ saudara. Next. Yaitu menaruh iman dan keyakinan di dalam dia satu-satunya juru selamat. Itu artinya percaya. Yang kedua, menempatkan Yesus satu-satunya yang berkuasa dalam hidup ini. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus saudara, jangan lagi berpikir bahwa saya yang berkuasa atas hidupku. Aku akan menentukan bagaimana jalan hidupmu. Enggak. Yesus yang berkuasa sekarang atas hidupmu. Dia mengambil alih. Ketika kita berkata bahwa percaya kepada Yesus, artinya kita menempatkan Yesus satunya yang berkuasa atas hidup ini. Ya, yang berkuasa atas hidup kita bukan pasangan kita, bukan istri kita, bukan suami kita. Tapi pribadi Yesus itulah yang menguasai kehidupan kita. Sehingga itulah yang menuntun kehidupan kita. Agar kita apa? Mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Kemudian mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus yang sanggup mengubah kehidupan ini. Aku masih ingat contoh yang sering diberikan Bu Christine, ya, seseorang yang melintasi antara gunung dengan gunung,
jurang itu. Ya, dia tebangkan tali, kemudian dia berjalan di atasnya. Ya, semua orang memberikan sorak-sorak kepadanya. Ya, dan kemudian dia bertanya, apa kalian percaya bahwa saya bisa ini? Percaya, kami percaya bahwa kamu bisa lewat tanpa jatuh. Akhirnya dia berjalan, lewat. Dia balik lagi, nggak jatuh. Dia tanya lagi, apa kalian percaya bahwa saya bisa melewati ini? Bisa, kami percaya. Akhirnya dia pikul beban, saudara. Dia lewat lagi dan balik lagi, nggak jatuh. Dia tanya, apa kalian percaya? Percaya. Kalau begitu, siapa yang mau saya gendong untuk mau saya lewati? Semua diem. Nggak ada yang berani, saudara. Tadi percaya nggak bisa lewati? Bisa. Tapi sekarang giliran dia bertanya, siapa yang mau untuk saya gendong dan kita melewatinya dan kita balik lagi. Semua diam. Semua pada ini nunduk. Jangan-jangan saya ditunjuk nanti. Kalau saya dulu waktu sekolah begitu. Kalau guru bertanya semua nunduk. Supaya biar gurunya nggak tahu saya gitu kan. Biar nggak ditanya nanti. Nah sama seperti itu. Semua menunduk saudara. Nggak ada yang berani. Tiba-tiba hening. Tiba-tiba nggak ada yang percaya. Yang tadinya sorak-sorai tepuk tangan, semua percaya. Giliran dikatakan siapa yang mau supaya saya gendong, semua nggak mau. Hanya ada satu yang mau. Dia bilang saya mau. Akhirnya dia mau digendong, seorang anak kecil. Dia digendong, kemudian dia nyebrang, kemudian balik lagi. Kemudian dia turun. Ditanya, kok kamu mau? Karena satu, saya percaya kepadanya bahwa dia bisa. Kedua, dia adalah ayah saya. Ketiga, saya mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Sehingga dia berjalan. Mempercayakan diri sepenuhnya. Saya percaya kepada Yesus bahwa Tuhan Juru Selamat saya. Saya percaya kepada Yesus bahwa dia penguasa hidup saya. Tetapi saya tidak mau mempercayakan diri saya. Anak kecil ini mempercayakan diri karena dia apa? Dia udah mengenal ayahnya. Dan kemudian dia mempercayakan sepenuhnya kehidupannya pada diri ayahnya. Demikian juga hidup kita. Ketika kita berkata saya percaya kepada Yesus, artinya kita harus mempercayakan sepenuhnya hidup ini kepada Yesus. Maka dengan demikian saudara, kalau kita mempercayakan diri kita, maka Tuhanlah yang akan menuntun kehidupan kita, maka kita akan dapat mengalami kemenangan dalam hidup ini. Ada banyak kita bernyanyi bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tetapi ketika ada masalah, seakan-akan kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan tidak dapat melakukan perkara yang besar. Banyak di antara kita percaya bahwa Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Yesus dapat berjalan di atas air. Yesus dapat memberikan makan 5.000 orang. Maka Allah yang sama dapat juga bekerja berkarya dalam hidupku. Tetapi ketika ada tantangan, ada persoalan, pergumulan hidup, seringkali kita melupakan bahwa Yesus seakan-akan tidak berkuasa lagi. Dan akhirnya kita kalah dengan keadaan. Kita kalah dengan pergumulan. Kita kalah dengan penderitaan. Kita kalah dengan persoalan. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Dan pada akhirnya kita hanya semakin stres, semakin takut, semakin khawatir. Semakin kurus. Malas makan, maknya kambuh. Sakit kepala. Nggak minum air. Oleh karena itu saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, mari kita mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Jangan hanya setengah-setengah. Ya. Kemenangan mengalahkan adalah pastikan setiap diri kita telah mengalami lahir baru. Tanpa kelahiran baru, jangan pernah kita berharap bahwa kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Tidak berbicara seberapa lama kita ibadah di gereja ini. Mungkin ada yang berkata, oh saya founder gereja ini, saya mendirikan gereja ini. Oke, bagus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar lahir baru? Ya. Apakah kita sudah benar-benar lahir baru?
dalam hidup ini. Yang kedua, Bapak Saudara, satu B. Dan setiap orang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, itu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang kedua, saudara, untuk kita mengalami kemenangan adalah hidup dalam kasih dan ketaatan. Ini penting loh saudara. Karena dia sebelumnya di pasal 4 dibahas tentang kasih di situ. Bahwa Allah itu adalah kasih. Dan setiap kita yang lahir dari Allah harus mengasihi. Ya. Dikatakan di situ bahwa setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ya. Yohanes 14:15 beberapa kali kita ulangin bahwa saudara, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa mengasihi aku, ia harus menuruti segala perintahku. Oleh karenanya saudara, untuk mengalami kemenangan, kenapa ada kasih dan ada ketaatan? Karena ketika Yesus berkata bahwa engkau harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, artinya saudara, bahwa ketika kita taat itu, menuruti perintah Tuhan itu, mengasihi dia. Fokus kita, kemudian kita mengasihi sama kita, bahwa ketika ada masalah iya, ketika ada orang lain menyakiti iya, ketika ada orang mengkhianati iya, tetapi Yesus berkata, engkau harus mengampuni, engkau harus mengasihi. Berat, iya. Tetapi Yesus memberitakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti perintahku. Ampuni. Tapi berat pendeta, ini memang. Tapi Yesus berkata ampuni. Jangan hanya kita menuntut kalau giliran berkat, kita mau. Ketika Yesus berkata, mintalah apa saja dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Saya nomor 1 pendeta. Tapi giliran Tuhan berkata, kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Sorry. Biar dia aja. Kursus sekolah minggu dulu deh ke depan. Perancang dulu depan. Yang bagian itu bagian pelayan itu. Kalau Yesus berkata, kalau engkau dalam aku dan aku dalam kamu, itu bagiannya. Tetapi kalau giliran, apa saja yang kamu minta dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Kan pelayan Tuhan itu harus yang terakhir. Dulukan dulu yang lain, jangan egois. Next. Mengasihi berarti mengenal Allah. Mengenal Allah berarti mengalami dan menikmati kasih Allah. Karena dia ada ayat sebelumnya saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sama artinya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak menikmati Allah itu. Oleh karenanya saudara, kalau kita berkata bahwa aku mengasihi Allah, tetapi aku tidak mengasihi sesama, perlu dipertanyakan. Karena mengenal Allah, artinya kita telah menikmati Allah itu. Dan kasih Allah yang sudah kita nikmati itu, itulah yang kita berikan kepada orang lain. Itulah sebabnya saudara, kalau kasih Allah kita sudah nikmati dalam hidup ini, maka kita berikan kepada orang lain, biarpun nanti orang lain mungkin menyakiti kita, biarpun nanti orang lain mungkin mengkhianati kita, biarpun nanti orang lain mungkin membuat kita sakit hati, kita tidak mudah untuk dendam.
Kenapa? Karena kasih yang kita berikan kepadanya adalah kasih yang sudah kita nikmati dari Allah, yaitu kasih Allah sendiri kita berikan. Sehingga saudara kita menang di atas sakit hati. Kita menang atas dendam. Kita menang yang namanya akar kepahitan. Kita menang yang namanya tidak mudah mengampuni. Menang saudara, kenapa? Karena kasih Allah itulah kita sudah nikmati dan kita berikan kepada orang lain. Next. Kemudian ketaatan pada Tuhan sebagai bentuk mengasihinya. Sehingga dengan sukacita melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kita mengasihi Allah, kalau Tuhan perintahkan bahwa kamu harus mengampuni. Ya, kamu harus mendoakan orang membenci kamu. Kalau karena kita melakukannya dengan kasih, maka kita melakukannya dengan sukacita. Berbeda kalau karena takut, karena perintah, karena emosi. Tidak bisa. Karena kita mengasihi Allah, maka kita dengan sukacita melakukannya. Karena dikatakan kalau engkau mengasihi aku, maka engkau juga harus menuruti perintah-perintahku. Dan perintah-perintahku itu enggak berat. Kenapa Yesus bilang enggak berat? Karena dia nanti yang memampukan kita untuk melakukan itu. Makanya terlebih dahulu kita harus menikmati kasih Allah itu. Mengenal Allah, artinya kita menikmati kasih Allah itu sendiri. Kalau kita tidak pernah menikmati kasih Allah itu benar. Mustahil saudara kita bisa mengasihi sesama. Kalau orang mengasihi kita mengasihi bisa. Tetapi kalau orang membenci kita kemudian kita disuruh mengasihi berat. Tetapi kalau kita sudah menikmati kasih Allah, kita taat melakukannya, maka Tuhan memampukan kita. Ya, next. Ketaatan. Tuhan berfirman kepada Abraham mempersembahkan anaknya. Kemudian Abraham taat. Abraham dikatakan apa? Bapak orang beriman. Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Coba kalau Nuh itu menuntut. Coba kalau Nuh bilang, kamu gak tahu ini musim kemarau. Suruh bikin bahtera. Di atas gunung lagi. Tapi dia taat. Karena ketaatannya, seluruh keluarganya diselamatkan. Mengalami kemenangan. Next. Musa. Ketika sudah dikepung oleh Mesir. Di depan laut. Nggak ada jalan keluar lagi. Tuhan berfirman, angkat tongkatmu. Coba kalau ini berpikir dulu. Yang benar aja Tuhan. Bercanda kali. Ini ada laut, suruh angkat tongkat. Apa hubungannya? Ya banyak menuntut. Apa yang diperintahkan, Musa lakukan. Kemudian laut terbelah. Mereka diselamatkan. Tentara Mesir tenggelam. Next. Israel suruh mengelilingi tembok Yeriko. Ini kita mau berperang ini, melawan orang-orang Yeriko. Tapi disuruh apa? Berkeliling. Kayak kurang kerjaan. Coba kalau Pak Pendeta bilang sama kita jemaat, ini nanti keliling ini ke gereja ini ya 7 kali. Dan di hari yang ke-7, keliling 7 kali lagi. Kita berkata, Pak Pendeta aja yang keliling, ngapain suruh kami? Kalau pendeta nggak ada pelayanan lagi, udah keliling aja. Ada makna di sini saudara ketika Tuhan berkata kepada Israel, kelilinglah itu tembok Yeriko. Sebelum tembok Yeriko itu diruntuhkan, kamu harus diruntuhkan dulu keegoisanmu. Sebelum tembok yang besar itu diruntuhkan, engkau runtuhkan, keegoisanmu harus diruntuhkan dulu. Dengan ketaatan bahwa engkau harus mengelilingi 7 kali. Dan di hari yang ke-7, engkau mengelilingi 7 kali lagi. Jadi 13 kali. Pembangkangan itu harus diruntuhkan dulu.
Keegoisan itu harus diruntuhkan dulu. Rasa sok hebat itu harus diruntuhkan dulu. Kalau engkau mengalami kemenangan dalam hidupmu, runtuhkan dulu semua itu. Baru engkau melihat kemenangan nanti. Dan ketika mereka mengelilingi dengan taat, kuasa Tuhan terjadi. Tembok Yerikho runtuh. Kenapa? Ketika Tuhan berkata, enggak ada satu orang pun yang berbicara. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa ketika nanti disuruh mereka berbicara, saling mengompori teman. Yang benar aja nih. Masa 7 kali mutar. Ketika nanti satu berbicara, oh aku mundur aja. Pasti mengompori teman. Udah. Iya ini, apa ini Musa ini? Kurang kerjaan kita ini. Bukannya disuruh berperang, kita langsung hadapi pintu gerbangnya. Tuhan udah tahu. Karena ada banyak kompor-kompori. Sampai sekarang juga ada. Ketika ada satu ini, satu ngomporin. Terus satu lagi bawa tabung gas 12 kilo biar lebih meledak lagi. Tujuan belum tercapai udah meledak duluan. Nah itu Tuhan mau. Runtuhkan dulu keegoisanmu. Runtuhkan dulu kepalamu yang keras itu. Supaya engkau taat. Apa yang saya perintahkan. Next. Ini yang terakhir. Ketaatan Tuhan Yesus mengalahkan segala kuasa dan siasat iblis. Filipi pasal 2 dikatakan apa? Dia telah mengosongkan dirinya. Dan taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah ketaatan yang diberikan Tuhan. Inilah contoh. Ketaatan Tuhan Yesus mengalahkan segala satunya dan kita mengalami kemenangan. Ya, berat, nyawa diberikan taruhannya. Makanya kalau kita ada pergumulan, kalau ada masalah apapun, jangan pernah menyerah karena Yesus sudah memberikan contoh. Dia tetap setia, dia tetap taat sampai di atas kayu salib. Next, yang terakhir. Siap-siap saudara, boleh tarik nafas dulu karena udah terakhir ini. Iman sebagai gaya hidup. Ini penting loh saudara. Ketika kita sudah lahir baru, kita mengasihi dan taat kepada Allah. Yang terakhir, kita harus memiliki iman sebagai dasar kehidupan kita. Dan iman itu menjadi gaya hidup kita. Kenapa saudara? Di ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ada 2 kata digunakan di sini saudara. Mengalahkan. Next. Pertama saudara, kata pertama digunakan mengalahkan dunia. Nah ini menunjukkan bahwa pertempuran itu merupakan pertempuran yang terus menerus. Dan kita harus mengalahkan sebagai suatu kebiasaan. Ya. Ketika yang tadi dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya ada pertempuran yang setiap hari kita ikuti. Dan pertempuran itu setiap hari kita harus mengalami kemenangan sebagai gaya hidup kita. Jangan pernah lengah, jangan pernah lemah. Kita harus menang. Ya, menang keegoisan kita, menang atas kemunafikan kita, menang atas akar pahit kita. Harus mengalami kemenangan. Kemudian dilanjutkan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Next. Ya. Kata kedua, mengalahkan dunia saudara, ini merupakan suatu kemenangan yang sudah terjadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus sekali untuk selamanya. Kenapa? Karena dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dan dikatakan, iman itu yang percaya kepada Yesus, yang adalah anak Allah. Ada satu saudara bahwa kita mengalami pertempuran setiap hari dan kita harus mengalahkan itu. Sehingga itu menjadi gaya hidup kita. Jangan nanti kemudian mengeluh, kenapa ada lagi. Baru kemarin loh saya disakiti. Hari ini datang lagi, kalahkan. Baru kemarin loh saya kasih pengampunan. Hari ini suruh pengampunan lagi. Iya kasih pengampunan. 70 kali, 7 kali ampuni. Sehingga engkau mengalami kemenangan menjadi gaya hidup. Dan kemudian mengalahkan dunia. Karena Yesus sudah mengalahkannya. Satu kali untuk selamanya. Kemenangan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Next. Ada kata kemenangan karena iman di situ saudara. Next.
Kemenangan dalam bahasa Yunani saudara Nike. Kalau bahasa Inggris kan naik. Kalau bahasa Indonesia Nike. Ya, itu menjadi merek sepatu ya. Jangan beralih dulu. Ya. Dan ini merupakan dewi kemenangan bagi Yunani. Bagi Yunani saudara, Nike ini, Nike ini adalah menjadi dewa kemenangan bagi mereka. Itulah arti kata kemenangan. Karena dipakai bahasa Yunani, Nike di situ. Nah, next. Ya. Nah, kemenangan yang dimaksud di sini berbicara tentang satu pribadi tadi, yaitu kemenangan akan diperoleh ketika beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dikatakan, dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yaitu dasar kemenangan kita itu iman kita, dan iman itu ditujukan kepada pribadi, yaitu Yesus yang adalah Allah. Pertanyaannya, apakah kita memiliki dasar iman itu? Seperti yang saya bilang tadi, bukannya sekedar percaya Yesus sebagai Kristus yang diurapi, tetapi percaya Yesus sebagai adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, bahkan yang telah memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk memberikan kemenangan bagi kita. Oleh karenanya jangan mudah cengeng dalam hidup ini. Karena Yesus sudah mengalahkan segala sesuatunya sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, kemenangan yang mengalahkan adalah ketika kita benar-benar mengalami lahir baru. Kemudian kita mengasihi dan memiliki ketaatan dalam hidup ini. Yang terakhir, kita memiliki iman sebagai gaya hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa, bahwa Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau memberikan jaminan kepada kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami boleh mengalami kemenangan dalam hidup ini. Bahwa ketika kami mempercayakan diri kami, ketika kami telah mengalami lahir baru, karena tanpa kelahiran kembali, tidak ada satupun yang melihat kerajaan surga. Kami hanya berada di bawah hukuman, kami hanya berada di dalam penjara dosa. Tetapi biarlah Tuhan kami mengalami lahir baru, ketika kami percaya kepada Engkau, satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Dan biarlah Tuhan Yesus kami juga memiliki kasih dan ketaatan dalam hidup ini. Mengasihi Engkau dan mengasihi sesama dan mentaati perintah-Mu. Dan iman kami akan menjadi gaya hidup kami menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami terus memohon, biarlah kami memiliki hati pribadi yang mau taat, yang mau dibentuk, dan yang mau tunduk di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Agar kami berjalan, bertindak, berpikir sesuai dengan kehendak-Mu. Agar kami semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus, yang terus mengalami kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi ini dengan sebuah pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah
karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita pujikan lagu ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu nyanyikan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. pujikan dengan sepenuh hati kita karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberkati hari ini ya melalui firman Tuhan ya. Luar biasa firman Tuhan bagi hari ini memberikan kita kekuatan dan semangat. Ya, kita diberikan kebenaran yang luar biasa. Ya, agar kita boleh mengalami kemenangan dalam setiap hari. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan atau menyaksikan warta gereja. Kita perhatikan bersama-sama juga jemaat yang di rumah, kita akan perhatikan warta kita pagi hari ini. Yang pertama bahwa ibadah minggu depan baik secara live streaming maupun langsung akan diadakan ya di gereja kita dengan tema yang sama, firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Immanuel Radiono, saya sendiri. Bapak Ibu bisa hadir, kemudian bisa juga mengikuti secara live streaming. Ya, silahkan yang mengikuti live streaming Bapak Ibu dengan komen hadir ya pada video yang sedang Bapak Ibu Saudara tonton ya, supaya kita bisa melihat Bapak Ibu ini mengikuti ibadah atau tidak di masa-masa pandemi ini. Jangan sampai nanti Bapak Ibu jemaat yang jarang ke gereja imannya mati, rohaninya kering. Karena apa? Live streaming juga enggak ikut. Kerugian besar dalam hidup. 1 tahun loh ini sudah berjalan. Maka saya mengimbau dari mimbar ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, saudara-saudara, ikuti dengan baik ibadah live streaming dan absen, komen di sana. Next. Ya,
Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas diwisudanya saudari kekasih kita VB Sisilia Kristianti SM ya. Ini gelarnya ya. Pada hari Sabtu 7 April 2021. Selamat Yasil, Tuhan memberkati Dek, kiranya ilmunya nanti dapat diterapkan di masyarakat dan menjadi berkat bagi siapapun. PKBI, apa itu PKBI Pak Pendeta? Persekutuan Keluarga Baptis Indonesia ya, keluarga besar Baptis Indonesia ini ya, gabungan dengan pria Baptis Indonesia dan wanita Baptis Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan mengikuti acara Zoom ya, pelayanan pada tanggal 16 April itu hari Jumat ya. Jamnya tertutup ya di situ ya. Kira-kira jam 18.30 biasanya ya, sampai 20.30 dengan tema keluarga yang bersaksi yang akan dipimpin oleh hambanya Pastor Daniel Muksin ya dari Jakarta ya. Silahkan mengikuti dan ID-nya ada di layar kaca. Tolong dicatat dan diingat atau di screenshot ya supaya tidak lupa. Ya, baik. Lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka hari ulang tahun gereja, saya perlu sampaikan dengan pelan supaya Bapak Ibu yang di ruangan dan di rumah menyimak dengan baik. Gereja kita akan mengadakan ulang tahun pada tanggal 9 Mei jam 9 pagi. Dalam rangka ulang tahun tersebut, ya, gereja akan mengadakan donor darah. Ya, donor darah. Silakan Bapak Ibu ikut ambil bagian dalam kasih untuk menolong saudara-saudara kita yang memerlukan darah. Karena darah kita adalah sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Kapan Pak? Tanggal 2 Mei 2021, pukul 10:30 sampai jam 1. Tempat ruang klinik, ya, ruang UKS Sekolah Baptis. Informasi lebih lanjut kalau mau bertanya berkenaan dengan aksi sosial donor darah ini, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Anggiat Rio Murbowo dengan nomor handphone yang tertera dan Ibu Teng Bilan ya dengan nomor handphone yang tertera ya, didukung oleh Palang Merah Indonesia. Jadi saya menghimbau untuk seluruh jemaat kita bisa ikut ambil bagian dalam donor darah. Baik. Nah, kemudian dalam rangka ulang tahun juga saya menghimbau, gereja menghimbau kita sekalian anggota jemaat dan simpatisan, mari kita berbagi dalam aksi sosial dalam rangka ulang tahun gereja ini dengan mengumpulkan pakaian pantas pakai yang masih layak bisa dipakai. Baru boleh nggak Pak Pendeta? Boleh, sangat boleh. Ya. Karena ada beberapa tempat pelayanan yang menghubungi Pak Pendeta, dia memerlukan sekali. Jadi tolong disortir dulu di rumah ataupun yang di lemari yang sudah bertumpuk-tumpuk beberapa tahun nggak dipakai, tolong dikumpulkan. Panitia sosial siap untuk menangani hal itu dan Ibu Christine Kurniani ya, beliau siap untuk dengan timnya untuk mengumpulkan dan nanti akan mendistribusikan kepada yang membutuhkan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang pantas pakai ya, jangan yang sobek ataupun jangan yang tidak pantas. Saya percaya karena kita juga kepingin mengasihi sesama kita yang benar-benar mereka membutuhkan di lapangan. Oke, lanjut. Nah, ini tolong didukung dalam doa, tidak kalah pentingnya bahwa ada pengumuman yang sangat penting, dibuka penerimaan murid baru. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara live streaming, tolong perhatikan pengumuman ini, dibuka penerimaan siswa baru TK, SD, SMP, Baptis Palembang. Tahun ajaran 2021-2022. Ya, ada diskon khusus, ada gelombang 3
periode April sampai Juni. Jangan khawatir, diskonnya sangat besar. Dan Bapak Ibu bisa, yang mau mendaftarkan, rekan-rekan, teman-teman anggota jemaat bisa langsung ke kepala sekolah masing-masing. Ya, karena kita sudah memberikan diskon yang sangat menarik dan tentunya akan meringankan Bapak Ibu yang akan mendaftarkan. Lanjut. Berkenaan dengan persembahan Bapak Ibu yang secara live streaming bisa dikumpulkan secara bersama-sama dalam keluarga, taruh dalam amplop, kemudian diserahkan ke bendahara gereja atau panitia keuangan. Dan kantor gereja kita buka setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 4 sore. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Bapak Ibu bisa screenshot melalui HP-nya juga atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Ini rekening gereja. Ya, silahkan. Kemudian juga bisa melalui kode QRIS barcode ya dengan Bank BCA dan dengan bank-bank lain. Di situ dipermudah sekali ya, Bapak Ibu bisa memberikan dukungan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat diimbau untuk mengikuti protokol kesehatan Bapak Ibu sekalian ya dengan 5M plus VDG, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan ventilasi, durasi dan jarak ya, kita perhatikan semuanya ini agar kita tetap sehat. Doa serentak setiap malam, ada tambahan juga pokok doa dari Satgas Covid GGBI itu disebarkan ya, biasanya Ibu Yanasari dan Ibu Ailian dan tim doa yang akan menyebarkan pokok-pokok doa ini setiap hari akan ada. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan men-share juga ke tempat-tempat teman-teman lain untuk boleh didukung dalam doa. Yang berulang tahun, selamat berulang tahun yang dikasihi Tuhan, 12 April Ibu Esther Rumintauli Napitupulu, selamat berulang tahun Bu. Dan juga Bapak Dendi, 13 April 2021. Dan Bapak Yohanes Ari Kristianto, 14 April 2021. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada penghujung ibadah, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberkati ibadah sepanjang awal hingga akhir ini. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati kami, memberikan kami, menolong kami, menyertai kami agar kami terus memiliki kehidupan yang senantiasa memiliki gaya hidup beriman dan terus mengalami kemenangan. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah perlombaan, dan kami percaya beserta Yesus kami boleh memenangkan pertandingan dan perlombaan tersebut. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Bapa berkati mereka sekalian dengan berkat jasmani dan rohani, panjang umur, selalu diberkati dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang lemah fisik, kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang kekurangan Kau cukupi sesuai dengan kasih-Mu yang berkelimpahan. Kami juga doakan untuk pemerintah kami di dalam pendistribusian vaksin, supaya seluruh masyarakat Indonesia boleh divaksin, khususnya sekarang yang diprioritaskan untuk lansia, tokoh-tokoh agama, para guru, wartawan dan lain sebagainya. Biarlah semuanya terrealisasi dengan baik dan nantinya seluruh masyarakat secara umum diberkati Tuhan dan boleh divaksin. Kami doakan untuk pemerintahan Bapak Jokowi dengan jajarannya Engkau pakai dan Engkau berkati untuk memulihkan ekonomi bangsa kami sehingga rakyat Indonesia boleh diberkati Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu yang membuka usaha yang mungkin kena dampak Covid. Mari Bapa, kami percaya bahwa iman mereka sanggup mendatangkan berkat bagi Tuhan dan biarlah mereka tetap cinta Yesus apapun yang terjadi Tuhan, agar seluruh sidang jemaat-Mu tetap mengasihi dan mempermuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk persembahan dan persepuluhan yang akan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan.
Biarlah melalui ketulusan dan melalui pengabdian kami, nama Tuhan dipermuliakan dan pemberitaan firman Tuhan, kesaksian Injil Kristus akan terus menjadi berkat bagi setiap orang yang belum mengenal-Mu. Dan bagi seluruh sidang jemaat yang setia, kami percaya bahwa mereka tidak akan pernah kehilangan berkat-Mu. Karena berkat dan kesetiaan itu akan bergandeng tangan. Dan siapa yang setia memberi, Tuhan juga akan setia mencurahkan berkat baginya. Karena barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, menuai banyak. Dan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, tetapi oleh karena sukacita di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing beraktivitas. Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, yang berada di dalam ruangan ini maupun di rumah, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Pandang Dia dalam setiap perjalanan hidupmu. Tetaplah beriman dan jadilah pemenang-pemenang di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang kekal itu, serta pemeliharaan, penghiburan dan penyertaannya tetap kekal menyertaimu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu, dan kami menutup di dalam doa ibadah pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus hamba-Mu menaikkan doa permohonan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Nyatalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Dalam sikap hati kita menyembah Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Mari kita sembah melalui pujian ini. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Sekali lagi. Amin. Yes. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. Kau layani semua. Kau layani semua. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh Bapak Ibu sekalian. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.